sama-sama kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita doa pagi hari ini. Biarkan Roh Allah mengalir di setiap rumah-rumah, di setiap hati kita. Kita mau persiapkan lebih lagi. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa bangun lagi, kalau hari ini kita bisa menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Mari kita akan pujian penyembahan kita di hadapan Yesus.
setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan. Kalau setiap hari Tuhan menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna, dan Engkau memberikan kemenangan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau mengimani bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, kalau Engkau beserta dengan kami, maka kuat roh dan jiwa setiap kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Di setiap langkah kami percaya Tuhan, dengan tangan-Mu yang akan terus memberikan kemenangan buat setiap kami. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu Tuhan ku akan terbang tinggi. Fly high, dengan badai hidup ku tak menyerah.
dari Engkau. Haruskah kami meragukan Engkau, Tuhan? Tidak. Ajar kami melihat Engkau, Tuhan, secara utuh di dalam kehidupan kami. Walau 1000 rebah di sisi kami, Tuhan, 10.000 di sebelah kanan kami, kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang seluruh kehidupan kami. Kami belajar untuk tidak menjadi takut, karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik untuk seluruh kehidupan kami. Amin. 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 Ajar kami tidak meragukan Tuhan, tapi kami melihat Engkau. Hati kami melihat Engkau, mata kami melihat Engkau, bibir kami mengucapkan iman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau membuat kaki kami berdiri dengan tegak di atas setiap badai yang kami hadapi. Ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak
seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisi, Kami mau beriman Tuhan. amin. Kau tetaplah Allah penolong. Kami percaya Kau ada Tuhan. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas kita. Kau hadir Tuhan buat setiap kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyatakan kasih-Mu, menyatakan sukacita-Mu Tuhan, menyatakan damai sejahtera-Mu atas setiap kami. Kami gak mau melewatkan sedetik pun Tuhan pertemuan kami, perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Setiap momen adalah bagian yang terindah ketika kami bertemu Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Setiap pujian penyembahan Tuhan mungkin bukanlah sesuatu yang sempurna Tuhan, tapi kami percaya Kau melihat hati setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan hadiran-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan secara utuh. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Telinga kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, siap menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjadi rema yang hidup di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa. Tolong Tuhan, kuasai tubuh jiwa dan roh kami. Kau hadir Tuhan. Kau berdaulat Tuhan atas setiap kami. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini mulai mengalami kasih dan perjumpaan dengan Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib Tuhan. Ada perkataan iman, ada perkataan yang menguatkan, ada perkataan yang meneguhkan, ada perkataan yang menegur setiap kami Tuhan. Sehingga kami hidup bukan hanya untuk diri kami Tuhan, tapi kami hidup buat kemuliaan Tuhan. Dan kami melakukannya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam doa pagi. Kita boleh diberikan kehidupan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik adanya. Karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 139 ayat 16. Firman Tuhan katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak-anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Ayat ini sangat indah dan ayat ini sangat-sangat menguatkan sekali bagi kehidupan kita. Kita sebagai manusia bisa mengatur segala sesuatu di dalam hidup ini. Tetapi ketika rencana-rencana kita yang sudah kita atur, rencana-rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa, hanya Allah lah, hanya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita, Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita, Dia tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Mengapa kita mau membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan? Yang pertama, karena Yesus Tuhan adalah Sang Pengatur yang baik. Dalam hal waktu contohnya, kita bisa bertemu, kita bisa datang ke hadiratnya kapanpun dan dimanapun. Dia selalu mendengar apa yang menjadi doa-doa kita, bukti bahwa Yesus adalah Sang Pengatur kehidupan kita. Kita gak memiliki batasan nih ketika kita mau ketemu dengan Tuhan, mau berbicara, mau mengungkapkan apapun kepada Tuhan yang menjadi pengatur kehidupan kita. Dan Tuhan pun tahu proses kehidupan kita. Sang Pengatur kehidupan kita tahu apa yang menjadi proses di dalam kehidupan kita. Dari awal sampai akhir kehidupan kita, Dia yang terlebih tahu. Yang kedua, mengapa kita mau membiarkan diri kita mau diatur oleh Tuhan? Karena Yesus Tuhan adalah Sang Pengatur yang luar biasa. Tuhan bisa kerjakan hal apapun di dalam hidup kita, baik itu yang kecil maupun yang besar. Itu membuktikan bahwa Dia yang mengatur segala kehidupan kita. Tuhan Yesus sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia tahu dari hal yang kecil sampai yang besar dalam kehidupan kita. Kita rindu bahwa hidup kita juga mau terus diatur oleh Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus saja yang menjadi pengatur kehidupan kita. Kita nggak bisa mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Mungkin setiap kita sudah menyusun begitu banyak rencana dari A sampai Z, yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengaturnya, sia-sialah semuanya. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi pengatur kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita pikirkan atau atur nih untuk pekerjaan, keluarga kita, bahkan pelayanan atau hal-hal yang lainnya? Mari kita mau bawa semuanya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang turut andil di dalam segala sesuatunya. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan bagiannya. Dan kita juga turut bekerja sesuai dengan bagiannya kita. Rancangan manusia bisa gagal. Rencana manusia bisa saja tidak terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan, bahwa rencananya Tuhan tidak ada satupun yang gagal di dalam hidup kita. Biarlah di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita diingatkan bahwa kita punya Sang Pengatur kehidupan kita yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Dia yang tidak akan membiarkan kita melakukan segala sesuatu sendirian. Dia yang akan terus menuntun kehidupan kita. Dia yang akan terus mengatur jalan kehidupan kita. Karena Dia adalah sutradara kehidupan kita.
Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita mau kerjakan itu. Dan selebihnya Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Karena Tuhan adalah Allah yang mengatur kehidupan kita, mengendalikan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita ingat, ada satu pujian lama yang mengatakan bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saya percaya bahwa pujian ini bukan sekedar enak didengar, bukan sekedar enak untuk dinyanyikan, tapi ini boleh menjadi penyataan iman kita, menjadi sesuatu yang menguatkan setiap kita. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, apapun keputusan yang harus kita ambil di dalam keseharian kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang mengatur setiap jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita imani juga ketika kita berkata bahwa saya nggak tahu persis apa yang akan terjadi di depan saya, apa yang akan Tuhan lakukan buat saya di hari-hari mendatang. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, bahwa Tuhan yang mengatur jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita tetap menyembah Tuhan, mari kita tetap mempercayai Tuhan. Pujilah Tuhan di dalam kehidupan kita, sembah dan datang kepada Yesus Tuhan, hanya kepada Yesus Tuhan, Sang Pengatur yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi penolong, pengingat bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam doa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Itu artinya bahwa dalam setiap proses kehidupan kita mungkin sulit menyatakan bahwa kadang-kadang kita melihat Tuhan di situasi sulit yang kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Tuhan ada selalu buat setiap kita. Mari kita hampiri Tuhan, dan saya memberikan kesempatan untuk setiap kita berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak terkatakan Tuhan, yang kami gak bisa ceritakan ke siapapun, tapi Engkau yang tahu dalaman hati setiap kami, Bapa. Kami paham dan kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami gak mungkin selalu baik-baik aja. Tapi biarlah setiap proses yang kami alami Tuhan membawa kami semakin hari semakin mengenal dan semakin menemukan Tuhan. Sebab badai kehidupan tidak mungkin membuat iman kami runtuh. Badai kehidupan hanya memperlihatkan bagaimana kondisi iman setiap kami, Bapa. Bapa di surga, begitu banyak Tuhan doa permohonan yang kami panjatkan. Namun Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa untuk keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan masing-masing keluarga kami. Dalam setiap kesehatannya, dalam setiap
pekerjaannya Tuhan, setiap keluarga kami milik-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi orang-orang yang kami kasihi juga Tuhan. Engkau mengasihi siapapun Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk gereja, untuk pemimpin, gembala sidang, dan seluruh tim, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap jemaat, agar tetap teguh dalam memegang Tuhan. Mari kita sama-sama mengeluarkan suara kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja kami Tuhan, untuk kepemimpinan Tuhan, untuk tim, untuk para pelayan, untuk jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang hadir di tengah kehidupan masing-masing dari jemaat-Mu, dan setiap kehidupan Tuhan, setiap kami dapat menemukan Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan Tuhan. Setiap saudara kami Tuhan, biarlah iman jemaat semakin bertumbuh. Pelayan Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang ramah Tuhan, hati Tuhan. Kau berkati gereja kami. terima kasih Di gereja, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan hadir bagi gereja kami. Gereja kami hadir bagi setiap orang di sekitar Tuhan. Gereja kami bertumbuh Tuhan, di mana boleh terus melihat Yesus ada di gereja kami. Setiap jemaat boleh mengalami kasih dan perjumpaan. Terima kasih Tuhan. Kita juga sama-sama berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Semakin hari mungkin banyak sekali berita yang membuat kita heran. Semakin hari juga semakin mendekati 2024 yang kita sama-sama tahu bahwa akan ada pemilihan kepala negara. Kita sama-sama berdoa biarlah Tuhan yang memimpin setiap pergerakan yang terjadi di pemerintahan ini. Sebab setiap kita tidak memiliki banyak tenaga, tapi Tuhan yang memiliki kuasa. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memimpin segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kepemimpinan kami percaya Tuhan, Engkau yang merintah Tuhan Yesus. Engkau segala sesuatu yang terjadi Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan turut campur Engkau yang menjaga Tuhan Negara kami Engkau yang menjaga setiap setiap mandat yang diberikan kami percaya dengan hikmat, kami percaya hati yang takut. kami percaya Engkau tahun menjaga 2024 Tuhan Yesus dan Tuhan Engkau Tuhan yang berdaulat bagi negara. Tahun ini sampai tahun depan Tuhan yang punya hikmat atas bangsa kami, sehingga setiap hati kami akan memilih dengan tepat pemimpin yang benar di hadapan kita dan takut akan Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Kau punya kedaulatan di dalam kita. Urapi Tuhan, sehingga semuanya terkontrol dengan benar. Kami menyerahkan keamanan bangsa kami dalam Tuhan. Kedaulatan Tuhan berdaulat bagi bangsa kami Tuhan. Kau rapi Tuhan semuanya, rakyat pemimpin Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk doa pagi yang kami masih bisa laksanakan Tuhan sampai di hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing Bapa. Kami bersatu hati, kami menyerahkan aktivitas kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kau yang tuntun Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus kehidupan kami ada di dalam pengaturan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya menunjukkan bahwa Engkaulah yang berdaulat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus pegang hati setiap kami Tuhan Yesus. Walaupun proses tidak mudah dan pemurnian itu memang ada, tapi
Tetapi kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu tidak dapat memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Engkau justru menyatukan Tuhan, dan Engkau justru memimpin setiap hal yang kami kerjakan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu kami akhiri doa ini, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.